Mayoritas harga rata-rata bahan pokok di tingkat nasional mengalami kenaikan. Salah satu kenaikan harga pangan yang membuat masyarakat menjerit adalah harga beras. Kenaikan harga tersebut sudah melampaui ketentuan harga eceran tertinggi atau HET Badan Pangan Nasional. BPS mencatat, kenaikan harga beras menjalar ke 268 daerah di Indonesia, bahkan di daerah dengan catatan surplus beras. Naiknya harga beras yang belum terkendali diperparah dengan pasokan beras yang menipis. Para pedagang beras kini kesulitan mendapatkan pasokan. Stok di penggilingan padi pun terbatas. Anggota DPR RI menilai pemerintah gagal mengatasi kenaikan harga bahan pokok, terutama beras. Kemampuan pemerintah melakukan operasi pasar dinilai mulai berkurang, apalagi dengan adanya penyaluran bansos pangan kepada masyarakat. Pemerintah sebaiknya melakukan penataan mulai dari tingkat petani seperti bibit, pupuk, dan irigasi hingga masalah penjualan di pasar. Impor beras tidak bisa selalu dijadikan jalan pintas untuk mengatasi melonjaknya harga di dalam negeri. Ya, itu untuk 22 juta penduduk miskin, ya, masing-masing dapat 10 kilo beras per bulan. Ya, itu total kebutuhannya 1,3 juta ton. Sehingga tentu mengurangi fleksibilitas pemerintah untuk melakukan operasi pasar ketika terjadi kenaikan harga. Ya impor, cara paling gampang kan seperti itu. Tapi kan untuk jangka panjang, ketika kita bicara soal kedaulatan pangan, ya kan bukan solusi impor itu. Bukan solusi jelas di dalam jangka panjang. Apalagi nanti kalau banyak negara melakukan proteksionisme. Ya, saya tidak mau ekspor beras. Terus kita mau seperti apa? Fenomena El Nino yang berkepanjangan membuat masa panen menjadi mundur. Namun, pemerintah tidak bisa sekedar beralasan dampak El Nino mempengaruhi pasokan beras di dalam negeri. Nyatanya, penyerapan gabah di tingkat petani selama ini masih rendah. Belum lagi, harga pembelian pemerintah atau HPP di tingkat petani tetap di bawah harga pasar. Selain itu, kebijakan alih fungsi lahan pertanian hingga 100.000 hektar juga menjadi persoalan lain yang mengakibatkan produksi beras di tanah air berkurang. Ketika Bulog itu konsen kepada penyerapan gabah petani kan tinggal panen, ngeringkan, terus diambil oleh mitra Bulog, kan gitu deh, selesai kan, cepat. Nah hari ini ketika Bulog mengambil beras, maka dibutuhkan beberapa langkah, panen, kering, giling, sortir. Nah, jadi ada 4 langkah yang harus dilakukan oleh petani dan itu belum tentu diterima oleh Bulog, karena Bulog punya ketentuan-ketentuan sendiri kan, soal kadar pecah, soal tingkat keputihan dan lain sebagainya. Nah akhirnya ini yang membuat harga di tingkat petani produsen itu juga mahal. Berkurangnya produksi beras nasional sejak tahun 2022 harus disikapi secara serius. Pemerintah harus mulai memikirkan dan melakukan langkah modernisasi pertanian agar generasi muda Indonesia berminat terjun ke sektor pertanian. Secara persentase, generasi muda yang menekuni sektor pertanian hanya 29%. Ekstensifikasi komoditas tertentu juga perlu diakomodir pemerintah untuk memicu ketertarikan generasi muda Indonesia mengembangkan komoditas baru pengganti beras. Kreativitas generasi muda seiring perkembangan teknologi sangat dibutuhkan untuk mengembangkan sektor pertanian dalam negeri. Dengan cara-cara yang modern, garap sawah tidak lagi pakai traktor roda 2, tapi pakai traktor roda 4. Penyemprotan hamanya dengan menggunakan drone, gitu ya. Panennya dengan combine harvester. Dan kemudian sistem tata airnya dikelola dengan tata air yang mungkin bisa dikonversi kawasannya dari kawasan yang pangan ansih menjadi pangan dan wisata alam. Ini kan akan sangat menarik bagi anak-anak muda. Peningkatan kesejahteraan petani, modernisasi pertanian, diikuti inovasi dan kreativitas generasi muda, akan menjadikan sektor pertanian Indonesia maju dan program kedaulatan pangan nasional dapat tercapai.